Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah yang sangat menyentuh hati ini, mari kita bersama-sama mengirimkan shalawat kepada manusia paling mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan shalawat ini, hati kita menjadi lebih tenang, dosa kita diampuni, dan hidup kita dipenuhi keberkahan. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang sebuah syair penuh penyesalan yang ditulis oleh seorang penyair terkenal dalam sejarah Islam. Sebelum kita mulai kisah ini sampai selesai, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar shalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bait syair ini telah membuat jutaan umat Islam menangis terseduh-seduh selama berabad-abad lamanya. Sebuah pengakuan dosa yang begitu memilukan lahir bukan dari lisan seorang suci, melainkan dari seseorang yang sejarah hidupnya dipenuhi dengan kontroversi. Inilah kisah kelam sekaligus sangat indah di balik penciptanya, dan rahasia mendalam di balik syair Al-I'tiraf yang terus bergema di lorong-lorong masjid hingga detik ini. Tuhanku, aku tidak pantas untuk surga Firdausmu. Namun, aku juga tidak kuat menahan siksa api nerakamu. Kalimat ini adalah intisari dari sebuah paradoks jiwa manusia. Ia mewakili keputusasaan seorang hamba yang menyadari betapa kotor dan berdosanya ia selama hidup di dunia. Namun, di saat yang sama, ia memiliki sepercik harapan yang tak terbatas pada kebesaran rahmat penciptanya. Selama ratusan tahun, syair ini telah dilantunkan tanpa henti di berbagai penjuru bumi. Dari mimbar-mimbar Masjid Megah di Timur Tengah, hingga surau-surau kecil di pelosok Nusantara. Al-I'tiraf bukan lagi sekadar rangkaian kata yang puitis, melainkan telah menjadi cermin bagi setiap pendosa yang merindukan jalan pulang. Namun, tahukah Anda dari mana syair suci ini sebenarnya berasal? Sejarah mencatat nama Abu Nuwas sebagai sosok di balik syair memilukan ini. Ironisnya, di masa jayanya, Abu Nuwas bukanlah seorang ulama yang zuhud atau ahli ibadah. Ia justru dikenal sebagai penyair istana yang kehidupannya bergelimang kemewahan, kesenangan duniawi, dan pesta pora. Kehidupannya sangat jauh dari aroma surga yang kelak ia tangisi di akhir hayatnya. Hidup pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, ia berada di pusat peradaban dunia. Kota ini penuh dengan tumpukan kekayaan, pendaran ilmu pengetahuan, dan sekaligus godaan nafsu yang tak bertepi. Di tengah pusaran metropolitan kuno inilah, sang penyair menemukan panggung utamanya, menjadi bintang yang dipuja banyak orang karena kecerdasannya dalam merangkai kata. Reputasinya di masa muda sungguhlah kelam. Masyarakat mengenalnya sebagai penyair khamr atau penyair anggur. Karya-karyanya di masa itu secara terang-terangan memuji mabuk-mabukan, keindahan fisik, dan kelap-kelip kehidupan malam Baghdad. Ia seperti terperangkap dalam sangkar emas gaya hidup hedonistik yang tak berujung, menikmati setiap detik kesenangan tanpa sedikit pun memikirkan ancaman di akhirat kelak. Namun, di balik tawa yang menggema di istana dan bait-bait puisi yang memuja kefanaan dunia, ada kekosongan mengerikan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Semakin banyak ia meneguk kesenangan, semakin ia merasa haus dan hampa. Ada sebuah suara kecil di lubuk hatinya yang tak bisa dibungkam oleh gemuruh tepuk tangan para bangsawan. Tahun demi tahun pun berlalu bagai tiupan angin gurun. Fisik yang dahulu kuat perlahan merapuh. Usia senja mulai menyapanya, dan bersamaan dengan itu, datanglah sebuah kesadaran yang sangat menyakitkan. Kematian mulai terasa seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Kesombongan masa mudanya runtuh, menyisakan kerapuhan yang tak tertahankan. Ketakutan akan maut kini menghantui hari-harinya. Setiap malam, bayangan dosa-dosa masa lalu berbaris di pelupuk matanya seperti pasukan algojo yang menuntut balas.
Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah menyia-nyiakan hidup untuk hal-hal yang fana. Ia merasa tidak memiliki bekal amal kebaikan apapun untuk dihadapkan pada pengadilan Tuhan yang Maha Adil. Dalam jurang keputusasaannya, ia mulai mencari jalan pulang. Namun, iblis tak henti membisikkan rasa putus asa. Bagaimana mungkin Tuhan mau mengampuni seseorang yang sepanjang hidupnya dengan bangga melanggar syariatnya? Ia merasa dirinya adalah manusia paling kotor di muka bumi. Tak layak untuk sekadar menengadahkan wajahnya yang penuh dosa ke arah langit. Hingga pada suatu malam yang sangat sunyi, di tengah genangan air matanya sendiri, dinding kesombongan itu benar-benar hancur lebur. Dalam kehinaan yang paling dalam, ia menemukan kejujuran mutlak. Ia tidak membela diri, tidak mencari alasan atas dosa-dosanya. Di malam itulah, bait-bait al-i'tiraf lahir, meluncur bukan dari kecerdasan otaknya, melainkan dari pendarahan hatinya. Bait pertama meluncur parau dari bibirnya yang bergetar. Tuhanku, sungguh aku tidak pantas untuk berada di surga Firdaus-Mu. Ini adalah puncak tertinggi dari sebuah kesadaran diri. Ia tidak berani menuntut surga. Bahkan ia merasa teramat malu untuk sekadar membayangkannya. Dosa-dosanya terlalu menumpuk, hingga bayangan surga terasa seperti sebuah penghinaan atas keadilan Tuhan. Namun, kelanjutan bait itu menyuarakan ketakutan manusiawi yang paling jujur. Namun, aku juga tidak kuat menahan panasnya api nerakamu. Ia terjebak dalam posisi yang mustahil dan menyiksa. Tak layak di surga, tak sanggup di neraka. Lalu kemana lagi seorang hamba harus melarikan diri jika bukan memohon pada kasih sayang Zat yang Maha Pengampun? Maka terucaplah permohonan lirih itu. Terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas dosa-dosa besar. Ia sepenuhnya menyandarkan satu-satunya harapan pada sifat Allah yang Maha Pengampun. Ia menyadari bahwa seberapapun besarnya tumpukan dosa seorang manusia, rahmat Tuhan selalu jauh lebih besar dan tak terbatas. Di bait selanjutnya, ia menggambarkan kuantitas kesalahannya dengan sangat memilukan. Dosa-dosaku bagaikan butihan pasir di pantai. Maka terimalah taubatku, wahai Tuhan yang memiliki keagungan. Sebuah analogi yang menggetarkan jiwa. Jika dosa-dosa kita dihitung seperti butiran pasir, mampukah kita menghitungnya? Kehinaan masif ini hanya bisa ditebus oleh keagungan Tuhan semata. Ia melanjutkan dengan kesadaran akan sisa waktu yang kian mencekik. Umurku berkurang setiap harinya, sementara dosa-dosaku terus bertambah. Lantas bagaimana aku menanggungnya? Ini adalah sebuah ratapan tajam bagi kita semua, yang sering lupa bahwa waktu terus berjalan, menggerus sisa usia kita, sementara kita terus sibuk menumpuk kesalahan, alih-alih memperbanyak bekal kebaikan. Tuhanku, hamba-Mu yang penuh dosa ini telah datang kepadamu, mengakui segala dosanya, dan telah memohon kepadamu. Di titik ini, ia menanggalkan semua gelar dan kebesaran duniawinya. Ia tidak lagi datang sebagai penyair istana yang dibanggakan para pejabat, melainkan murni sebagai seorang hamba yang sangat miskin, hina, dan hancur di hadapan Sang Raja di Raja. Dan bait penutupnya menyerahkan segala keputusan pada Tuhan. Jika Engkau mengampuni, memang Engkaulah pemilik ampunan itu. Tetapi jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku harus memohon? Sebuah logika kepasrahan yang sangat sempurna. Jika pintu rahmat Allah telah tertutup, tidak akan ada lagi satupun pintu di alam semesta ini yang bisa menyelamatkan kita. Sejak malam pencerahan itu, sejarah mencatat perubahan drastis dalam kehidupannya. Ia meninggalkan istana yang megah, meninggalkan kehidupan malam, membuang botol-botol anggur, dan berhenti mengucap puji-pujian duniawi. Ia menarik diri dari keramaian dan memilih untuk hidup sederhana. Sisa usianya dihabiskan semata-mata untuk menangis meratapi dosa, bertaubat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Hingga akhirnya,
Pada tahun 814 Masehi, kematian yang selalu ia takuti, sekaligus ia persiapkan, akhirnya datang menjemput. Sang penyair menghembuskan napas terakhirnya di kota Baghdad. Namun, ironi sejarah belum selesai. Meskipun ia telah bertaubat nasuha di akhir hayatnya, masyarakat Baghdad pada saat itu masih mengenalnya sebagai sosok pemabuk yang penuh dosa. Ketika kabar kematiannya menyebar, sebuah tragedi sosial terjadi. Mayoritas tokoh masyarakat dan pemuka agama di Baghdad menolak keras untuk mencolatkan jenazahnya. Mereka beranggapan bahwa tumpukan dosanya di masa lalu terlalu pekat. Reputasi buruknya telah menutupi fakta bahwa di masa-masa terakhirnya, ia adalah seorang ahli taubat yang merintih kepada Tuhannya setiap malam. Hanya segelintir sahabat setia yang hadir mengurus jenazahnya. Mereka menangisi bukan hanya kepergian sang sahabat, tetapi juga perlakuan kejam masyarakat yang menghakimi seseorang hanya dari masa lalunya, tanpa mengetahui isi hati dan perubahannya di masa sekarang. Di tengah keheningan yang menyayat hati itu, seorang sahabat bermaksud membersihkan pakaian yang terakhir kali dikenakan oleh almarhum. Saat membersihkan saku jubah lusuh yang selalu menemani almarhum di masa-masa akhirnya, tangan sahabat tersebut menemukan secarik perkamen tua yang terlipat rapi. Kertas itu tampak sangat kusam dengan tinta yang sedikit luntur, seolah seringkali basah oleh tetesan air mata. Dengan tangan gemetar dan dada berdebar, sang sahabat membuka perkamen tersebut perlahan. Di dalam lipatan kertas itulah tersimpan syair Al-I'tiraf yang ia tulis dengan darah dan air mata. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Sahabat itu menangis sejadi-jadinya setelah membacanya. Ia segera berlari membawa secarik kertas itu keluar, membacakannya kepada para pemuka agama dan kerumunan masyarakat Baghdad yang sebelumnya menolak keras untuk memberikan penghormatan terakhir. Bait-bait pengakuan dosa itu dibacakan lantang di hadapan kerumunan. Mendengar kejujuran yang begitu tulus, memilukan, dan penuh kerendahan hati tersebut, pertahanan hati penduduk Baghdad runtuh. Tangis penyesalan meledak seketika di jalanan. Mereka menyadari telah bertindak sombong dengan menghakimi seseorang yang mungkin kedudukannya di mata Allah jauh lebih suci daripada mereka karena taubat nasuhannya. Hari itu, sejarah dengan cepat berbalik arah. Berita tentang syair taubat yang menggugah jiwa itu menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bak api yang melahap padang kering. Penduduk berbondong-bondong datang memenuhi lapangan. Mereka yang awalnya menolak dan mencibir, kini berdesakan berebut barisan paling depan untuk mensyalatkan jenazah, menjadikannya syalat jenazah paling mengharukan dalam sejarah kota itu. Sejak peristiwa bersejarah hari itu, syair Al-I'tiraf tidak lagi sekadar tulisan duka di secarik perkamen tua. Ia telah menjelma menjadi warisan spiritual abadi bagi umat Islam di seluruh dunia. Bait-bait ini mengalir deras melewati batas ruang dan waktu, dilantunkan dari generasi ke generasi sebagai bentuk munajat paling intim antara hamba yang rapuh dengan Tuhannya. Kisah sang penyair mengajarkan kita semua sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang hakikat dosa dan harapan tanpa batas. Sebesar apapun gunung kesalahan kita di masa lalu, selama napas belum tersendat di tenggorokan, pintu rahmat Allah selalu terbuka lebar menanti kepulangan kita. Tidak ada yang berhak memvonis akhir kehidupan seseorang, karena taubat mengubah segalanya. Di malam-malam yang terasa sunyi, ketika kita merasa diri ini terlalu kotor untuk menatap langit, ingatlah rintihan kejujuran ini. Biarkan syair ini mewakili kebisuan lidah kita yang malu. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa keagungan rahmat Tuhan melampaui segala kerusakan di masa lalu kita. Ilahi, lastu lil firdausi ahla, sebuah ratapan indah yang akan terus bergema. Terima kasih telah menemani perjalanan menyusuri lorong sejarah yang penuh dengan air mata dan hikmah ini. Semoga kisah sang penyair pendosa dan syair Al-I'tiraf mampu melembutkan hati kita yang keras,
serta menjadi jalan kembalinya kita kepada pelukan Sang Maha Pengampun. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.